Tujuan dari video pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan fungsi dan komponen penulangan kolom praktis. 2. Menghitung kebutuhan bahan penulangan PC. 3. Menerapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. 4. Mengukur, memotong, dan membengkokkan tulangan. Dan yang kelima, merangkai dan mengikat tulangan. Nat, lihat deh bangunan itu. Kenapa dia bisa berdiri kokoh ya? Iya ya, kok bisa ya? Apa karena ada yang menopangnya ya? Iya kali ya, tapi apa yang menopangnya? Jadi kepo. Masa? Iya, gak apa-apa. Mbaknya dari Prodi Teknik Sipil ya? Iya, gimana? Oh, berarti mbaknya tahu kenapa bangunan itu bisa berdiri kokoh walaupun bertingkat? Oh itu, jadi bangunan itu bisa berdiri kokoh karena dia punya pondasi sama struktur yang kuat. Nah, salah satunya dia punya kolom. Kolom sendiri punya tugas sebagai penopang utama beban bangunan dan menyalurkannya ke pondasi. Nah, kakaknya bisa bayangin bangunan itu seperti meja besar. Jadi, kolom itu seperti kaki meja, balok seperti rangkanya, dan pondasi seperti lantai tempat meja itu berdiri. Secara, kalau kaki meja atau kolom itu kuat, lurus, terus jumlahnya pas, meja nggak bakal goyah meskipun ditaruh beban di atasnya. Tapi, kalau satu aja kaki meja patah atau miring aja, meja bisa langsung oleng. Kurang lebih seperti itu, Kak. Nah, biar lebih jelas lagi, saya antar ketemu Kak Abid di bengkel beton aja yuk. Yuk. Baik teman-teman, sebelum kita mulai membuat kerangka kolomnya, perlu adanya tahap perencanaan nih. Kenapa perlu adanya tahap perencanaan? Tahap perencanaan ini berfungsi agar material tulangan yang kita gunakan itu bisa secara tepat dan mengurangi terjadinya pemborosan material itu tersendiri. Baik teman-teman, seperti yang teman-teman tahu ya terkait tulangan ini, tulangan kerangka kolom ini dibagi dua, ada tulangan pokok dan juga tulangan sengkang. Untuk tulangan pokok sendiri berfungsi sebagai penahan gaya aksial dan juga gaya momen, sementara tulangan sengkang berfungsi sebagai penahan gaya geser. Oke, selanjutnya untuk menentukan dimensi dari tulangan sengkang. Nah, di contoh ini kita memiliki kolom 100 x 100 dan anggap saja contoh untuk tebal selimut sendiri itu 10 mili. Nah, dari tebal selimut ini kita mendapatkan dimensi untuk tulangan sengkang ini berdimensi 80 x 80. Selanjutnya kita menentukan terkait panjang dari kait untuk tulangan sengkang. Panjang kait untuk tulangan sengkang sama halnya panjang kait untuk tulangan pokok, yang mana 5 kali dimensi tulangan sengkang sendiri. Nah, karena dimensi tulangan sengkang kita 6 mili, jadi 5 kali 6 30, berarti untuk panjang dari kait tulangan sengkang ini gitu. Nah, itu tadi terkait dimensi dari setiap tulangan yang kita butuhkan. Nah, setelah kita mengetahui dimensi dari setiap kolom tersebut, baik dimensi tulangan pokok dan juga tulangan sengkang, kita perlu menghitung nih kebutuhan dari bahan tersebut. Pertama kita akan membahas terkait kebutuhan material dari tulangan pokok sendiri. Nah, untuk kebutuhan material yang kita gunakan di tulangan pokok, kita pertama menentukan panjang dari tulangan pokok itu sendiri atau panjang dari kolom itu sendiri. Nah, kita di sini kasih contoh 3500 mm. Kita tulis dulu untuk panjang dari kolom itu 3500, selanjutnya ditambah dari kait setiap sisinya. Di sini ada dua kait, yang di atas dan juga yang di bawah, dan masing-masing kait berjarak 50 mm. Jadi 50 tambah 50. Selanjutnya akan ada kaki ya, kaki sepanjang 150 mm. Nah, didapatkan dari penjumlahan 3500 ditambah kaitnya, dua kait ditambah panjang dari kakinya itu 150 mm, didapatkan hasil 3750 mm. Nah, ini untuk panjang satu tulangan ya, satu tulangan pokok. Sementara untuk kolom sendiri kita membutuhkan 4 tulangan pokok. Jadi 3750 dikali 4, yang mana kita membutuhkan tulangan sepanjang 15.000 mm gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan untuk tulangan sengkang. Nah, tulangan sengkang ini agak berbeda ya teman-teman dibandingkan kebutuhan tulangan pokok sendiri. Di tulangan sengkang ini seperti yang sudah kita hitung, untuk dimensi tulangan sengkang yaitu 80 x 80, yang mana tulangan sengkang itu mengintari atau melilit tulangan pokok sendiri. Maka kebutuhan
tulangan yang kita butuhkan 80 dikali 4 setiap sisinya. Ditambah untuk kait dari tulangan sengkang sendiri sama seperti tulangan pokok, yaitu 5 kali diameternya. Untuk diameter tulangan sengkang itu ada 6 mm, jadi didapatkan panjang kait dari tulang sengkang itu 30 mm. Karena dalam tulang sengkang sendiri kita membutuhkan 2 kait, nah jadi 30 dikali 2, masalah 60. Nah, untuk total dari kebutuhan satu tulangan sengkang itu sepanjang 380 mm. Nah, berapa sih kebutuhan tulang sengkang dalam satu kolom itu? Nah, untuk menghitung kebutuhan tulang sengkang itu, nah, itu tadi pembahasan terkait perencanaan penulangan kolom yang akan kita buat. Semoga pembahasan pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua terkait pemahaman penulangan kolom yang akan kita buat nantinya. Nah, itu tadi cara perhitungannya. Selanjutnya langsung aja yuk untuk praktek pembuatan kolom praktisnya. Yuk. Nah, kakaknya di sini kan tempat untuk praktek pembuatan kolom praktisnya. Karena ini bengkel ya, jadi setidaknya kakaknya bisa untuk menggunakan perlengkapan K3 minimal helm proyek ya kak. Kakaknya bisa ambil sendiri. Jadi, sebelum memulai praktikum, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Untuk K3 sendiri, yang pertama ada helm proyek, rompi, wear pack, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu safety. Untuk sepatu safety sendiri, tidak harus sepatu boot, yang penting sepatunya menutupi seluruh kaki. Selanjutnya, ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat penulangan kolom. Yang pertama, ada alat pembengkok manual, lalu tang, meteran, catut, dan bendera. Lalu selanjutnya, ada alat pemotong manual. Yang terakhir, ada alat pembengkok manual besar untuk tulangan pokok. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama, tulangan polos berdiameter 10 mm untuk tulangan pokok. Lalu yang kedua, tulangan polos berdiameter 6 mm untuk tulangan sengkang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah penulangan kolom. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, ukur dan beri tanda pada tulangan untuk dipotong. Tiga, sesuaikan alat potong dengan tanda yang telah dibuat pada tulangan. Dan yang keempat, lakukan pemotongan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembengkokan untuk tulangan sengkang. Untuk ukurannya, untuk kait di setiap ujungnya yaitu 3 cm dan untuk sisi-sisinya yaitu 7,5 cm. Sesuaikan tanda yang telah dibuat dengan alat penekuk. Tekuk dua ujung kait 135 derajat. Dan tekuk masing-masing sisi 90 derajat. Nah, ini untuk hasil akhir tulangan sengkang. Selanjutnya, kita perlu mengulangi langkah yang sama untuk membuat tulangan sengkang sebanyak 26 buah. Ukur dan beri tanda pada tulangan yang telah dipotong. Untuk tulangan pokok, ukuran kait adalah 50 mm dan kaki 150 mm. Tekuk kait sekitar 135 derajat. Untuk proses penekukan tulangan pokok memerlukan bantuan sekitar 2 orang untuk menahan tulangan. Dan kaki 90 derajat. Jadi, ini untuk hasil pembengkokan tulangan pokok. Selanjutnya, kita akan melakukan proses perakitan. Masukkan sengkang dengan posisi kait memutar.
jarak sengkang yaitu 150 mm. Ikat dengan kawat benderat kedua sisi atas terlebih dahulu. Jika semua sisi atas sudah terikat, lanjutkan untuk mengikat sisi sebaliknya. Lakukan langkah tersebut hingga semua sisi terikat kuat. Nah, ini untuk hasil 4 sisi yang sudah diikat. Nah, itu tadi proses pembuatan kolom praktisnya. Oh, jadi gitu. Ya, sekarang udah paham kan? Udah dong Mbak, kan tadi kakak-kakaknya udah jelasin kenapa bangunan itu bisa kokoh. Iya kan Nak? Iya sah. Terima kasih ya Mbak karena udah bantuin kita menjelaskan semua ini. Yuk pamit nih Sah. Pamit duluan ya Mbak. Iya, sama-sama. Hati-hati. Iya. Nah, dari video tadi dapat kita ambil kesimpulan yaitu sebuah bangunan bisa berdiri kokoh karena dia memiliki fondasi dan struktur yang kuat. Salah satunya, dia memiliki kolom yang berfungsi sebagai penopang utama dan menyalurkannya ke fondasi. Sehingga kekuatan dan ketepatan perencanaan serta perhitungan kebutuhan tulangannya itu sangat penting agar efisien dan sesuai standar teknis. Nah, selain itu, penerapan K3 sangatlah diperlukan, yaitu antara lain ada topi proyek, wear pack, sarung tangan, dan sepatu safety untuk keselamatan kerja. Selanjutnya, untuk pembuatan kolom praktis meliputi pembuatan tulangan pokok dan sengkang, pemotongan dan penekukan besi, hingga perakitan tulangan kolom. Dengan mengikuti tahapan tersebut, diperoleh tulangan kolom yang kuat, efisien, dan siap digunakan. Sekian, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. One is the loneliest number that you'll ever do.